Setelah sebelumnya kita membahas mengenai bagian-bagian penyusun sel prokaryotik, selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian yang menyusun sel dari eukaryotik, tepatnya pada sel hewan. Seperti apa penjelasannya? Simak videonya setelah ini ya, Sobat Gen. Berikut ini Sobat Gen akan mengenal struktur dan fungsi dari bagian-bagian yang menyusun sel eukaryotik hewan. Di antaranya yaitu membran sel, sitoplasma, nukleus, sentriol, retikulum endoplasma, ribosom, aparatus Golgi, lisosom, badan mikro yaitu berupa peroksisom, mitokondria, dan mikrofilamen serta mikrotubulus. Kita akan bahas masing-masing ya. Jadi kita akan masuk pada pembahasan satu persatu. Pertama kita akan bahas mengenai membran sel. Membran sel adalah lapisan pembatas bagian dalam sel dengan lingkungan luarnya. Membran sel eukariotik terdiri dari lapisan lipid rangkap 2 yang lebih dikenal sebagai lipid bilayer. Lipid penyusun membran sel sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu glikolipid yang mengandung karbohidrat, sterol yang mengandung alkohol, dan juga fosfolipid yang mengandung fosfat. Namun fosfolipidlah yang merupakan bagian terbesar penyusun membran ini. Sebagai bagian terluar dari sel eukariotik, membran plasma memiliki beberapa tugas utama, diantaranya menerima rangsangan berupa zat kimia serta hormon yang berasal dari dalam maupun dari luar sel. Kemudian membatasi organel sel agar tidak keluar. Selanjutnya yaitu sebagai tempat terjadinya proses oksidasi dan respirasi. Dan keempat adalah menyeleksi molekul-molekul seperti glukosa, asam amino, maupun ion yang akan masuk ke dalam tubuh sel. Nah, untuk alasan-alasan inilah membran plasma harus bersifat selektif permeabel. Bagian selanjutnya yaitu adalah sitoplasma. Sitoplasma atau plasma sel meliputi isi sel kecuali bagian nukleus atau inti sel. Sitoplasma tersusun atas cairan dan padatan. Padatan sitoplasma terdiri atas organel-organel. Nah, organel ini adalah bagian sel yang memiliki fungsi khusus. Yang nanti kita bahas yaitu misalnya seperti ribosom, mitokondria, dan kompleks Golgi serta yang lainnya ya. Adapun bentuk cairan sitoplasma ini disebut sebagai sitosol. Sitosol tersusun atas air, protein, asam amino, vitamin, nukleotida, asam lemak, gula, dan ion-ion. Nah, sitosol juga disebut sebagai matriks sitoplasma. Nah, fungsi sitoplasma sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Kemudian yang kedua, di dalam sitoplasma itulah berlangsung kegiatan pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia. Misalnya proses pembentukan energi, sintesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Kemudian yang ketiga, sitoplasma mengalir di dalam sel untuk menjamin berlangsungnya pertukaran zat agar metabolisme berlangsung dengan baik. Nah, gerakan-gerakan organel tertentu sebagai akibat aliran sitoplasma tersebutlah dapat kita amati dengan menggunakan yang namanya mikroskop. Kemudian bagian berupa nukleus atau inti sel. Inti sel dibatasi oleh membran inti atau selaput inti yang mempunyai kontrol keluar masuk nukleus. Nukleus mengandung kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA. Nah, ini untuk dibahas lebih lanjut mengenai struktur dari penyusun nukleus itu sendiri. Pertama yaitu terdapat yang namanya membran nukleus. Membran rangkap nukleus terdiri atas membran luar dan membran
dalam. Membran luar berhubungan langsung dengan retikulum endoplasma dan akhirnya ke membran sel. Jadi antara membran sel dengan membran nukleus terdapat hubungan secara langsung melalui retikulum endoplasma. Kemudian bagian kedua dari nukleus terdapat yang namanya nukleoplasma. Matriks nukleus disebut nukleoplasma. Nah, nukleoplasma ini tersusun atas air, protein, ion enzim, dan asam inti. Nukleoplasma ini bersifat gel. Nah, di dalamnya terdapat benang-benang kromatin atau benang penyerap warna. Nah, pada saat proses mitosis atau pembelahan, benang kromatin itu akan tampak memendek dan disebut kita kenal dengan istilah kromosom. Benang kromatin inilah tersusun atas protein dan DNA. Selanjutnya ada bagian yang tampak jelas pada bagian inti, yaitu adalah nukleolus. Nukleolus atau istilahnya adalah anak inti terbentuk saat terjadi proses transkripsi atau sintesis RNA di dalam nukleus. Nah, jika proses transkripsi berhenti, nukleolus akan menghilang atau mengecil. Jadi nukleolus ini bukan merupakan organel yang tetap, melainkan suatu tanda bahwa sel itu sedang melakukan transkripsi untuk menghilangkan RNA. Nah, untuk lebih jelasnya beberapa fungsi dari nukleus yaitu diantaranya pertama mengendalikan seluruh kegiatan sel, misalnya metabolisme. Kedua, mengeluarkan RNA dan unit ribosom dari inti ke sitoplasma. Ketiga, mengatur pembelahan sel. Dan keempat, membawa informasi genetik. Di dalam nukleus karena kita tahu sendiri terdapat eDNA yang mengandung informasi genetik atau sifat-sifat yang dapat diwariskan. Selanjutnya terdapat yang namanya sentriol. Sentriol merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak. Sentriol berjumlah sepasang, terletak saling tegak lurus di antara sesamanya di dekat nukleus. Nah, pada saat pembelahan mitosis, sentriol terbagi menjadi dua, masing-masing menuju ke kutub sel yang berbeda. Kemudian terbentuklah benang-benang spindle yang menghubungkan kedua kutub tersebut. Nah, benang spindle ini berfungsi menarik kromosom menuju ke kutub masing-masing. Selanjutnya kita pada masuk bagian retikulum endoplasma. Retikulum berasal dari kata retikular yang berarti anyaman benang atau jala. Oleh karena letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma, maka disebut sebagai retikulum endoplasma atau disingkat RE. RE hanya dijumpai di dalam sel eukariotik, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Sel-sel kelenjar mengandung lebih banyak retikulum endoplasma dibandingkan dengan sel bukan kelenjar. Nah, retikulum endoplasma dibedakan berdasarkan ada tidaknya ribosom pada membrannya, menjadi retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. RE kasar yaitu jika membran RE yang berhadapan dengan sitoplasma ditempati atau ditempeli oleh ribosom sehingga tampak berbintil-bintil. Sedangkan RE halus yaitu RE yang tidak ditempeli oleh ribosom. Karena ribosom merupakan tempat sintesis protein, maka alat RE kasar merupakan penampung protein yang dihasilkan. Nah, protein yang dihasilkan masuk ke lumen atau terowongan retikulum endoplasma. Lebih jelasnya untuk fungsi retikulum endoplasma sendiri yaitu pertama sebagai penampung sintesis protein untuk disalurkan ke kompleks Golgi dan akhirnya dikeluarkan dari sel. Kemudian yang kedua yaitu mensintesis lemak dan kolesterol. Ketiga, menawarkan racun atau detoksifikasi. Misalnya terdapat pada retikulum endoplasma yang ada dalam sel-sel hati. Kemudian yang keempat, jalan transport dalam memindahkan molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Kemudian terdapat yang namanya ribosom. Ribosom tersusun atas RNA ribosom atau singkatannya adalah RNAR.
dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Menurut bentuknya, ribosom terdiri dari unit besar dan unit kecil yang masing-masing berbentuk bulat. Jika keduanya bergabung, maka akan terbentuk ribosom yang berbentuk seperti angka 8. Nah, ribosom berfungsi untuk sintesis protein berdasarkan instruksi dari gen. Ribosom melakukan sintesis protein dari dua tempat, yakni sitosol dan retikulum endoplasma kasar. Ribosom dalam sitosol disebut sebagai ribosom bebas, dan ribosom dalam retikulum endoplasma disebut sebagai ribosom terikat. Ribosom terikat membuat protein yang disisipkan ke dalam membran untuk dikemas dalam organel tertentu seperti lisosom atau diekspor dari sel. Selanjutnya terdapat istilah aparatus Golgi. Aparatus Golgi atau banyak juga yang menyebut kompleks Golgi atau sering disebut juga sebagai badan Golgi merupakan organel yang terletak di antara retikulum endoplasma dan membran plasma. Jumlahnya beragam dari 1 sampai ratusan untuk setiap selnya, cenderung bersambung-sambung pada sel hewan namun tidak pada sel tumbuhan. Nah, badan Golgi ini berperan dalam pembuatan penggudangan, pemilahan, dan pengiriman produk-produk retikulum endoplasma seperti protein. Pada aparatus Golgi ini terdiri di atas kantong-kantong pipih membran atau istilahnya adalah siterna. Nah, fungsi Golgi ini ada beberapa diantaranya yaitu menambahkan giloksilat pada protein sehingga terbentuk lipoprotein. Kemudian kedua sebagai organel sekretori. Kemudian ketiga yaitu membentuk glikolipida dan keempat membentuk lisosom. Kemudian terdapat lisosom. Lisosom terbagi menjadi beberapa istilah yang menyusunnya, yaitu pertama liso yang berarti pencernaan dan soma yang berarti tubuh, yaitu merupakan membran berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik yang disebut sebagai lisozim. Nah, enzim ini berfungsi dalam pencernaan intrasel, yaitu mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. Lisosom adalah organel berbentuk gelembung bulat berdiameter antara 0,1 sampai 1,2 mikrometer yang di dalamnya tersimpan enzim-enzim hidrolitik tadi seperti contoh lainnya adalah protease, lipase, nuklease, fosfatase, dan enzim pencerna yang lainnya. Nah, beberapa fungsi lisosom adalah yaitu sebagai berikut. Pertama ada eksositosis, yaitu proses pembebasan enzim keluar sel. Kemudian autofage, artinya penghancuran bagian sel yang tidak dikehendaki atau rusak dan tak berfungsi lagi. Kemudian ada autolisis yang artinya penghancuran diri sendiri dengan cara membebaskan isi lisosom ke dalam sel. Selanjutnya terdapat yang namanya badan mikro. Nah, disebut sebagai badan mikro karena ukurannya yang kecil, hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Badan mikro terdiri atas peroksisom dan glioksisom. Nah, karena peroksisom ini terdapat pada sel hewan, nah, sel yang banyak mengandung peroksisom sendiri adalah sel yang banyak melakukan oksidasi, misalnya sel hati, sel ginjal, dan sel otot. Peroksisom mengandung enzim katalase yang berfungsi untuk menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 yang menjadi oksigen dan air. Nah, kenapa ini diuraikan? Karena hidrogen peroksida merupakan senyawa hasil sampingan dari proses pernapasan atau oksidasi sel yang bersifat meracuni sel. Nah, enzim katalase inilah juga yang berperan dalam metabolisme lemak dan fosforespirasi. Nah, adapun glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan. Jadi untuk bagian ini kita akan bahas pada materi berikutnya. Selanjutnya terdapat yang namanya mitokondria. Mitokondria merupakan penghasil energi atau ATP karena berfungsi untuk respirasi. Bentuk mitokondria ini beraneka ragam, ada yang bulat,
oval, silindris, seperti gada, seperti raket, dan ya macam-macam. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa mitokondria berbentuk butiran atau benang. Nah, mitokondria mempunyai sifat plastis, yakni bentuknya mudah untuk berubah-ubah. Mitokondria mempunyai dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Struktur membran luar mirip dengan membran dalam. Pada membran dalam dapat terjadi pelekukan ke arah dalam membentuk kista. Nah, dengan adanya kista ini, permukaan membran dapat menjadi semakin luas sehingga proses respirasi sel menjadi efektif. Proses respirasi berlangsung pada membran dalam mitokondria atau pada kista dan matriks. Matriks adalah cairan yang berada di dalam mitokondria dan bersifat sebagai gel. Nah, matriks ini tersusun atas air, protein, enzim respirasi, garam, DNA, dan ion-ion. Enzim-enzim respirasi ini sangat penting bagi proses pembentukan ATP. Nah, reaksi respirasi yang berlangsung di dalam mitokondria adalah reaksi dekarboksilasi oksidatif, Daur-Krebs, dan transport elektron. Terakhir yaitu terdapat mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus dan mikrofilamen merupakan penyusun struktur rangka sel yang disebut juga sebagai sitoskeleton. Pada organisme multiseluler, sitoskeleton disusun oleh mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Mikrotubulus merupakan organel berbentuk tabung atau pipa yang panjangnya mencapai 2,5 mikrometer dan diameter 25 nanometer. Nah, tabung-tabung kecil ini tersusun atas protein yang dikenal sebagai tubulin. Nah, fungsi mikrotubulus adalah berperan dalam pergerakan sel. Selain itu, mikrofilamen juga berperan dalam pergerakan sel. Nah, organel mikrofilamen ini berbentuk benang-benang halus, tipis, dan memanjang. Mikrofilamen tersusun atas dua macam protein, yaitu aktin dan miosin. Mikrofilamen banyak terdapat pada sel-sel otot, karena aktif dalam pergerakan ya, di mana diameter mikrofilamen sendiri hanya berkisar 5 nanometer. Pada sel otot, mikrofilamen mengakibatkan adanya kontraksi pada sel-sel otot. Nah, istilahnya apabila aktin dan miosin saling menjauh, sel otot akan relaksasi. Selain itu, mikrofilamen berperan juga dalam pembelahan sel, yakni terbelahnya sel menjadi dua sel anak karena ditarik oleh mikrofilamen yang menghubungkan antar membran. Baik sahabat Gen, untuk pembahasan mengenai bagian penyusun sel eukariotik untuk sel hewan cukup sampai di sini ya. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita tentang materi sel. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, mohon like dan share ke teman-teman yang lain ya sahabat Gen. Dan bantu juga Gen Sukses Media agar semakin berkembang dengan cara subscribe ke channel Gen Sukses Media ini. Akhir kata, terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.